Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Semiotika pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam sistem tanda. Macam-macam teori semiotika. Saat ini ada beberapa teori semiotika yang mungkin sering kita temui. Yang pertama, semiotika analitik, yaitu semiotika yang menganalisis sistem tanda. Peirce menyatakan bahwa semiotika berobjekkan tanda dan menganalisanya menjadi ide, makna, dan juga objek. Ide dapat kita katakan sebagai lambang, makna kita bayangkan seperti maksud yang kita tuju dari ide tersebut, dan objek sebagai visualisasi dari makna yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Kedua, semiotika deskriptif. Semiotika deskriptif ini yaitu semiotika yang tandanya dapat kita alami sekarang. Meskipun dari zaman dahulu mungkin tanda seperti ini sudah ada. Seperti contohnya kita bayangkan tanda itu seperti awan yang mendung. Awan yang mendung mencirikan akan terjadi hujan. Kayak gitu. Yang ketiga, semiotika faunal. Semiotika faunal ini biasanya dikhususkan kepada hewan. Kalau biasa hewan berbicara dengan hewan lainnya, itu pasti mereka paham apa maksudnya karena mereka sama-sama hewan. Dan mereka paham tanda-tanda itu antara sesama mereka karena mereka hewan. Jadi hewan berkomunikasi sesamanya akan paham. Beda lagi kalau hewan berkomunikasi dengan manusia, susah pahamnya. Contohnya, misalkan di sini ada kucing, Meng, nggak paham. Selanjutnya yaitu semiotika natural. Semiotika natural ini adalah semiotika yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Seperti air laut yang tiba-tiba surut secara drastis, itu menandakan akan terjadi tsunami. Atau air sungai yang keruh menandakan bekas terjadi hujan. Ataupun seperti daun-daun yang telah menguning dan berguguran. Selanjutnya, semiotika normatif. Semiotika normatif ini yaitu semiotika yang mempelajari tanda yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Seperti contohnya norma-norma atau rambu-rambu lalu lintas itu dibuat manusia, menandakan bahwa di jalanan stop, atau di jalanan nggak boleh parkir, atau di jalanan itu jalannya ngeliuk, jalannya turun. Baiklah teman-teman, kali ini saya bakal jelasin tentang tokoh-tokoh ilmu semiotika, siapa saja mereka dan teori-teori apa yang mereka keluarkan. Kita akan bahas itu. Ada 3 tokoh yang kita bahas kali ini, ya. Kita akan bahas satu persatu siapa mereka dan teori apa yang mereka keluarkan. Oke? Yang pertama, itu ada Ferdinand de Saussure. Siapa Bapak Ferdinand ini? Nah, teori apa yang Bapak Ferdinand keluarkan? Bapak Ferdinand mengemukakan teori tentang ilmu semiotika bahwa semiotika dibagi ada dua bagian. Ada 2 bagian. Ada penanda dan ada petanda. Apa itu penanda dan petanda? Penanda ini adalah bunyi yang memiliki makna. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita dengar. Ya, itu penanda. Dan petanda itu apa? Petanda itu adalah gambaran, konsep dari sebuah bahasa. Maksudnya apa? Oke, saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh biar kita sama-sama paham tentang apa itu penanda dan petanda. Seperti ini, ketika kita sedang berjalan, ya, tanpa sengaja kita melihat di pinggir jalan ada janur kuning, ya. Janur kuning ini perlu dipahami, ini janur kuning sebagai penanda. Penanda dari apa? Penanda dari adanya tanda bahwa adanya
pesta pernikahan. Ya, pesta pernikahan ini ada sebagai petanda. Petanda dan penandanya adalah janur kuning. Jadi janur kuning ini memiliki konsep makna tentang adanya pernikahan petanda tadi. Oke, lanjut ke tokoh yang kedua. Itu ada Roland Barthes. Siapa ini Bapak Roland dan teori apa yang Bapak Roland ini keluarkan? Bapak Roland mengeluarkan teori tentang dua tingkatan pertandaan, ya. Bapak Roland mengembangkan teori semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan. Ada denotasi makna yang sebenarnya dan ada konotasi makna yang bukan sebenarnya. Untuk lebih pahamnya, saya akan mengasih contoh seperti ini tentang pohon beringin. Ya, coba bayangkan pohon beringin itu seperti apa? Rindang, menyeramkan, ya, dan lain sebagainya. Itu pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki makna konotasi, yaitu menyeramkan, memiliki mitos ada hantu. Jadi, pohon beringin ini memiliki makna konotasi yang bukan sebenarnya ada pada pohon beringin ini, tapi karena berkembangnya makna konotasi tadi yang menyeramkan, ada hantu dan lain sebagainya, itu berkembang di masyarakat kita sehingga menghasilkan makna yang kedua, makna denotasi. Makna yang konotasi tadi bukan makna sebenarnya naik tingkat menjadi makna denotasi, menjadi makna yang sebenarnya, ya. Ketika kita melihat pohon beringin itu pasti ini pasti ada hantunya, menyeramkan. Nah, karena apa? Karena makna konotasi tadi ini sudah berkembang di masyarakat kita, ya, sehingga menggantikan makna konotasi yang bukan makna sebenarnya pada pohon beringin, naik tingkat ke makna denotasi menjadi makna yang sebenarnya pada pohon beringin. Ya, dari konotasi menjadi denotasi, naik tingkat menjadi denotasi, sehingga ketika kita melihat pohon beringin sudah terpatri dalam pikiran kita bahwa ini ada hantu ini. Karena apa? Makna konotasi ini sudah menyebar sehingga naik tingkat menjadi makna denotasi. Kita ke tokoh yang terakhir, ya. Tokoh terakhir itu ada C.S. Peirce, ya. Bapak Peirce ini mengeluarkan teori tentang segitiga makna, ya, triangle of meaning, ya. Apa itu triangle of meaning? Ada tanda, ada objek, ada interpreter, ya. Maksudnya apa? Tiga triangle of meaning ini? Seperti ini, saya akan selalu ngasih contoh biar kita sama-sama paham, biar kita sama-sama mengerti tentang teori-teori yang dikeluarkan oleh mereka tersebut, ya. Contohnya seperti ini. Contoh dari teori Peirce. Seorang wanita yang mengenakan jilbab. Seorang wanita yang mengenakan jilbab ingin mengomunikasikan kepada orang yang melihat dirinya bahwa dengan menggunakan hijab, menggunakan jilbab itu adalah tanda kemuslimahan. Ya, objeknya wanita, tandanya jilbab, interpreternya orang yang menerjemahkan orang yang melihat tanda tersebut. Jadi ada triangle of meaning, ada objek si wanita, tandanya adalah hijab, dan interpreter adalah orang yang menerjemahkan orang yang melihat tanda tersebut. Bahwa ketika kita menggunakan jilbab dan niat hati ingin mengomunikasikan bahwa jilbab ini adalah tanda kemuslimahan, maka orang interpreter akan melihat tanda tersebut. Oh, ini orang ini menggunakan hijab, berarti ini adalah tanda kemuslimahan. Dari tiga teori yang saya jelaskan tadi, ya. Ada teori Ferdinand de Saussure, ada Roland Barthes, ada C.S. Peirce, ya. Tiga teori yang sudah saya jelaskan. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya, yaitu ada mengaplikasikan teori semiotika kepada syair, ya, kepada syair. Ya, bagaimana? Nih, kita akan menggunakan teori dari Bapak Ferdinand de Saussure, ya. Teorinya adalah tentang penanda dan petanda tadi. Kita akan mengaplikasikan ke dalam syair. Syair yang akan saya angkat kali ini adalah syairnya Hafiz Ibrahim berjudul Al-Lughah Al-Arabiyyah Tan'a Hadha Baina Ahliha. Puisi ini termasuk dalam kategori puisi ratapan. Untuk mengetahui makna ratapan yang disampaikan oleh Hafiz Ibrahim lewat puisi tersebut,
kita akan menganalisanya menggunakan teori semiotika dari Bapak de Saussure, Ferdinand de Saussure, oke? Yang penanda dan petanda. Romauni bi uqmi fi syabab wa laitani akimtu falam ajza li qawli addati. Yang artinya mereka menuduhku mandul pada masa mudaku. Padahal seandainya aku mandul, aku tak cemas akan ucapan musuhku. Nah, ingat bahwa semiotika dari Bapak Ferdinand dibagi menjadi dua, dikotomi, ada penanda dan ada petanda. Ingat, penanda itu adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, dan apa yang kita dengar. Jadi, penanda dari puisi tersebut yang mana? Apa yang ditulis Hafiz Ibrahim? Apa yang ditulis Hafiz Ibrahim? Syair tersebut, tulisan syair itu adalah penanda. Tulisan syair Hafiz Ibrahim itu adalah penanda. Yang Romauni bi hukmi fi syabab walaitani itu adalah penanda dari adanya tanda apa? Nih, petandanya yang mana? Petanda, ingat, petanda itu adalah konsep, gambaran dari bahasa. Penanda dan petanda nggak bisa dipisahkan. Penanda tidak akan memiliki makna kalau tidak ada petanda. Jadi mereka harus barengan, ya. Petandanya apa? Bahwa makna dari petanda tersebut yang syair tadinya adalah musuh-musuh menuduh bahwasannya perempuan yang mandul. Menuduh. Namun dalam diri perempuan itu tidak cemas, tidak gelisah atas ujaran-ujaran yang dilontarkan oleh para musuhnya. Puisi Hafiz Ibrahim yang ditulis Hafiz Ibrahim itu adalah penanda, dan makna yang terkandung dalam penanda itu petanda. Itu adalah petanda, ya. Makna yang terdapat dalam penanda. Kemudian syair yang kedua masih sama tentang Hafiz Ibrahim, masih lanjutan dari syair yang tadi. Terus bait yang kedua, fa kaifa adikul yaum an wasfi allatin wa tansiku isma'il muhtara'at. Ya, lantas di masa kini mengapa aku merasa sempit untuk sekedar memberi sifat serta nama-nama harmonis karena suatu hal yang baru. Apa yang ditulis oleh Hafiz Ibrahim, apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu penanda. Berarti apa yang ditulis Hafiz Ibrahim, apa yang kita lihat itu adalah penanda. Jadi Hafiz Ibrahim syairnya, penandanya yang mana? Yang syairnya itu yang ditulis Hafiz Ibrahim, yang kita lihat itu adalah penanda. Terus petandanya yang mana? Makna dari penanda tersebut, ya, apa makna bait kedua dari puisi Hafiz Ibrahim ini adalah, sekarang yang digambarkan oleh pengarang adalah seorang perempuan sedang mengalami masa-masa sulit karena suatu hal yang baru, meskipun untuk sekedar memberi sifat tentang alat serta nama-nama yang harmonis, begitu, ya. Sekian dulu penjelasan dari tentang ilmu semiotika, penjelasan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.